Halo semuanya, saya Zahra Hawariah Mufidah dari Prodi Akuntansi Telkom University. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai literasi data. Berikut adalah 4 topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Definisi literasi data menurut Gartner ialah kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan data sesuai konteks, mencakup pemahaman tentang sumber dan pembuatan data, metode dan teknik analitik yang diterapkan, dan kemampuan untuk menjelaskan penggunaan data serta nilai yang dihasilkannya. Selanjutnya ada fondasi literasi data, yaitu dasar-dasar untuk memahami dalam menggunakan data dan mengkomunikasikan data agar dapat mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah understand. Ketika mulai bekerja dengan data, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami data itu. Data biasanya dipresentasikan dengan berbagai macam bentuk diagram. Seorang pengguna data harus mampu memahami apa yang dipresentasikan dalam diagram tersebut. Misalnya dengan mengetahui apa yang ditunjukkan oleh data, wawasan apa yang bisa Anda dapatkan dari data tersebut, serta dampaknya terhadap proses bisnis dalam organisasi. Yang kedua adalah engage. Untuk bisa terikat dengan data, kita harus menggunakan data dan mengetahui apa saja yang tersedia di dalam datasetnya, yaitu dengan cara mengetahui bagaimana data tersebut disusun, memahami tipe data, serta mengetahui asal data dan siapa penggunanya. Yang ketiga adalah analyze. Kemampuan untuk menganalisis sebuah dataset adalah langkah penting untuk menjadi lebih melek terhadap data atau bisa disebut data literate. Menganalisis data dapat menggunakan metodologi statistik dan analitik untuk menciptakan pengetahuan yang berharga yang akan menjadi keahlian yang semakin dibutuhkan oleh setiap peran dalam berorganisasi. Yang terakhir adalah reason. Hal terpenting dan kompleks dari literasi data adalah kemampuan untuk berargumentasi dengan data. Memahami data adalah hal yang penting, tetapi jika Anda tidak dapat menyampaikan data tersebut atau menggunakan data dalam berargumentasi dengan cara yang tepat, maka yang didapatkan adalah ketidakselarasan atau bahkan kesalahpahaman. Menjadi seseorang yang melek data atau data literate adalah sesuatu yang penting. Namun demikian, kebutuhan penguasaannya akan sangat bergantung kepada apa perannya dalam organisasi. Menurut Gartner, terdapat 5 level penguasaan literasi data, yaitu conversational, literacy, kompetensi, fluency, dan multilingual. Selanjutnya dalam literasi data ada yang namanya data roles, yaitu membahas tentang berbagai peran data dan membahas tanggung jawab mereka serta pengetahuan yang harus dimiliki setiap peran. Keempat peranan data tersebut, yang pertama adalah data believers, adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan atau bahkan tidak memiliki pengetahuan terkait data analitik. Tetapi, orang-orang ini harus memahami dan berinteraksi dengan data untuk membuat keputusan bisnis. Mereka biasanya merupakan orang-orang dengan kemampuan bisnis yang mumpuni, namun memiliki sedikit kemampuan analitik. Yang kedua adalah data user. Data user adalah orang yang perlu bekerja dengan data dan melakukan analisis terhadap data dalam keseharian pekerjaannya. Orang-orang ini perlu memahami dan berinteraksi dengan data seperti penanggung jawab suatu proses. Yang ketiga adalah data scientist atau data analis. Biasanya disebut sebagai data master yang memiliki keahlian analitik dan statistik. Umumnya seorang data scientist tidak membutuhkan pengembangan pada penguasaan metode analisis dan statistik. Fokus area dari seorang data scientist adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menjelaskan dan berargumentasi dengan data yang berhubungan dengan pebisnis untuk mencapai level data fluency atau bahkan multilingual. Yang terakhir adalah data leader. Mereka memiliki pemahaman yang baik terkait dengan data. Mereka dapat menginterpretasikan hasil analisis atau memiliki level pemahaman yang baik terkait metodologi analitik. Di ujung pembahasan saya, untuk level literasi data pada data roles bisa diilustrasikan sebagai berikut. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat.